laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di waktu yang penuh berkah ya, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya, subutul khair, tetap dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan tetap ditambah ya kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti biasa di waktu yang penuh berkah kita semua memohon doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang ini ya, sudah ada dalam salah satu filenya, yaitu tentang bagaimana kita mengingat kembali ya tentang doa, zikir, dan istighfar. Nah, ini membedah 3 pilar pengokoh nafsiyah islamiyah gitu ya. Jadi melalui doa, zikir, istighfar, nah ini insya Allah akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ya. Nah, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, nafsiyah islamiyah itu bisa dipahami sebagai pola pikir ya. Nafsiyah islamiyah itu sikap batin kita atau kepribadian kita sebagai seorang muslim yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, supaya nafsiyah kita tetap kuat, harus terus ya dihubungkan dengan Allah melalui 3 amalan. Yang pertama tentu saja di sini judulnya doa ya, bahwa doa itu insya Allah akan menguatkan ya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa doa adalah bentuk pengakuan bahwa manusia itu lemah, manusia itu butuh pertolongan, bahwa dengan doa ya bisa membangun rasa tawakal kita, optimis gitu ya, harapan, tenang dalam menghadapi berbagai masalah, sadar bahwa Allah adalah tempat bergantung, bahwa intinya ya Allah, bahwa aku tidak mampu tanpa pertolonganmu ya Allah, bahwa wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan memperkenankan kalian gitu ya, bahwa di sini bentuk ketidakmampuan kita gitu ya, bahwa ya Allah dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan ya, bahwa kami tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolonganmu ya Allah. Nah, jadi kita berserah ya. Kemudian zikir, nah ini zikir itu menjaga hati tetap terhubung ya, bahwa zikir itu bahwa bagaimana hati kita tetap terhubung terus sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa zikir artinya mengingat Allah dengan lisan kita, mengingat Allah dengan hati dan perilaku kita. Jadi zikir itu fungsinya menjaga hati supaya seseorang itu tidak mudah dikuasai kecemasan gitu ya, mudah marah, sombong, putus asa gitu ya, bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingat hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram gitu, bahwa intinya dalam setiap keadaan saya tidak jauh dari Allah gitu dalam keadaan apapun. Kemudian istighfar juga ya, membersihkan dan memulihkan hati, bahwa istighfar ini adalah permohonan ampun kepada Allah, bukan sekedar ucapan astagfirullah gitu ya, tetapi juga kesadaran mengakui bahwa saya salah, saya menyesal, saya ingin memperbaiki diri, bahwa dengan istighfar bisa membantu ya membersihkan hati kita, mengurangi beban psikologis ya akibat kesalahan, kemudian membangun kesadaran diri, kemudian mendorong bertaubat, membuka jalan untuk memperbaiki perilaku ya. Jadi intinya ya Allah saya salah gitu, ampuni saya ya Allah, bantu saya untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi istighfar itu bahwa tadi ya, mengakui kita salah, mengakui saya menyesal, saya ingin memperbaiki diri gitu ya. Jadi antara doa meminta kekuatan, zikir menjaga kedekatan dengan Allah, istighfar membersihkan kesalahan dan kembali kepada Allah gitu ya,
ini, nah insya Allah nafsiyah Islamiyah kita akan kuat. Jadi ketiganya bisa diposisikan sebagai siklus membina jiwa gitu ya. Bagaimana kita meminta terus kepada Allah, mengingat kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah ya, kembali menjalani hidup dengan jiwa yang lebih kuat. Jadi kalau dikaitkan dengan psikologi, ketiganya ini dapat menjadi pendekatan spiritual ya dalam regulasi diri gitu. Bahwa doa itu membangun hope ya, membangun harapan dan tawakal. Zikir itu membantu calming ya, atau kesadaran diri. Sadar. Istighfar itu membangun refleksi ya, penerimaan kesalahan, ingin merubah perilaku, sehingga nafsiyah Islamiyah bukan sekedar merasa tenang, tetapi menjadi pribadi yang lebih sadar Allah gitu ya, mampu mengendalikan diri, menerima ujian, dan mampu memperbaiki kesalahan. Nah ini ya, bahwa kemudian di sini ya sudah ada siklusnya ya. Nah diantaranya seperti ini, bahwa yang dimaksud dari slide ini adalah dimulai ya, ada 3 hal tadi ya, ada 3 unsur, ada doa, ada zikir, ada istighfar, digambarkan sebagai 3 lingkaran yang saling beririsan gitu, menunjukkan bahwa ketiganya tidak berdiri sendiri, saling menguatkan gitu dalam membentuk nafsiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Mudah-mudahan nafsiyah Islamiyah kita kokoh gitu ya. Yang pertama, nah ini ya, ada doa, meminta. Nah di slide ini bahwa doa itu meminta ya, ini adalah inti ibadah, fondasi komunikasi dan pengakuan kelemahan diri. Maknanya bahwa doa mengajarkan manusia untuk menyadari keterbatasan diri gitu, dan bergantung kepada Allah. Jadi secara psikologis doa bisa membangun ya kerendahan hati. Ketika kita sering berdoa ya, kita rendah hati, kemudian harapan itu ada gitu, kemudian optimis gitu, dan rasa memiliki tempat untuk mengadu gitu, bahwa setiap kejadian kita mengadu kepada Allah gitu ya, kemudian mengadu masalah dengan tawakal gitu. Jadi pesan pentingnya bahwa orang yang kuat secara spiritual bukan orang yang merasa mampu melakukan semuanya sendiri, tetapi orang yang tahu kepada siapa dia meminta pertolongan gitu ya. Nah, kemudian unsur yang kedua tadi zikir. Zikir itu kata kuncinya mengingat ya. Kalau doa kata kuncinya meminta. Mengingat gitu, bahwa zikir itu mengingat, mendekatkan diri. Jadi mesin resiprositas yang menarik investasi langit gitu ya. Bahwa zikir itu berarti menghadirkan ingatan kepada Allah secara terus-menerus gitu ya. Menghadirkan ingatan kepada terus-menerus, bukan hanya ketika sedang mengalami masalah, bahwa zikir itu membuat hati lebih sadar terhadap Allah, bahwa dengan zikir lebih tenang, tidak mudah larut dalam emosi, dan punya kontrol diri gitu, menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan nilai Islam. Bahwa maksud dari mesin resiprositas itu bisa dipahami bahwa ketika seorang hamba terus mengingat Allah, kemudian ia terus membangun hubungan spiritual yang semakin dekat dengan Allah, seperti itu gitu. Jadi secara sederhananya bahwa zikir itu adalah mesin resiprositas yang menarik ya, intervensi langit. Artinya bahwa kita sebagai seorang hamba terus mengingat Allah ya, terus membangun hubungan spiritual yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingat dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dalam surah Ar-Ra'd ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kemudian unsur yang ketiga adalah istighfar, memohon ampun. Nah di sini dalam slide ditulis ya, bahwa memohon ampun itu jaring pengaman dari keputusasaan dan kelemahan manusia. Nah ini sangat penting dalam membentuk kepribadian, bahwa manusia pasti pernah salah gitu. Dan istighfar ini mencegah kesalahan ya, berubah menjadi keputusasaan. Jadi siklusnya itu ketika kita salah, sadar, kemudian istighfar, kemudian taubat, kemudian memperbaiki diri dan bangkit kembali. Jadi istighfar itu bukan hanya ya Allah minta dihapus dosa, tetapi membangun mentalitas bertumbuh. Ketika kita jatuh ya, misalnya seseorang tidak berhenti, tetapi kembali lagi kepada Allah, memperbaiki diri. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi mengapa ketiganya harus bersama-sama gitu ya, membentuk satu sistem, bahwa dari dengan doa itu, bahwa
saya membutuhkan Allah gitu, bahwa dengan doa saya butuh Allah, saya sangat membutuhkan Allah gitu. Kemudian dengan zikir saya mengingat dan mendekat kepada Allah. Ketika saya butuh Allah ya melalui doa, kemudian berzikir ya, mengingat, mendekat terus kepada Allah. Kemudian istighfar saya kembali ketika melakukan kesalahan gitu ya. Ini satu paket ya. Pokoknya 2 DI ya, doa, zikir, istighfar. Bahwa doa itu menunjukkan kita butuh Allah, zikir itu mengingat ya, mendekat kepada Allah, dan ketika kita terjebak pada suatu kesalahan gitu ya, saya kembali ketika melakukan kesalahan. Nah jadi nafsiyah Islamiyah yang tangguh, karena itu kalimat ini ya, bahwa maksud dari nafsiyah Islamiyah yang tangguh ini bahwa ketika kita ingin menjadi kepribadian Islam yang tangguh ya, ini ketiga ini harus menjadi syarat mutlak bagaimana kita menjadi punya kepribadian Islam, nafsiyah Islamiyah yang tangguh ini. Nah misalnya dalam kehidupan ini ya, ketika seorang guru misalnya menghadapi siswa yang sulit diatur, misalnya kita bagaimana nih misalnya contoh nyatanya gitu ya, misalnya bahwa bahwa ketiga hal tadi bisa menjadi faktor pembentuk kepribadian kita. Misalnya ketika kita mensikapi itu berbeda antara orang yang senantiasa berdoa, berzikir, dan beristighfar. Misalnya, ya Allah, berilah saya kesabaran dan kebijaksanaan gitu. Jadi langsung gitu ketika menghadapi siswa yang sulit diatur atau siswa yang nakal, nah langsung ingatnya sama Allah, ya Allah, berilah saya kesabaran, berilah saya kebijaksanaan. Kemudian zikir ya, guru menenangkan diri, kemudian mengingat Allah, sehingga tidak langsung bereaksi dengan langsung marah gitu ya, langsung wah misalnya seperti apa reaksinya, tetapi berdoa dulu sama Allah, kemudian menenangkan diri ya, misalnya tidak langsung bereaksi, dan beristighfar gitu, bahwa ketika guru terpancing misalnya emosi atau malah sama-sama ya misalnya, atau salah memperlakukan siswa, maka melakukan evaluasi gitu ya, minta ampun sama Allah, minta maaf kepada siswa tersebut ya kalau perlu, kemudian memperbaiki ya pendekatannya. Jadi hasilnya bukan hanya guru yang lebih tenang, tetapi terbentuk pribadi pendidik yang sadar Allah gitu ya, reflektif dan mampu mengendalikan diri dan mau terus memperbaiki diri gitu. Jadi seperti itu misalnya dalam contoh kehidupan sehari-harinya, bahwa doa, zikir, dan istighfar ini misalnya. Jadi tadi ya, bahwa contohnya misalnya kita sebagai orang tua menghadapi anak yang tantrum misalnya, ngamuk misalnya, anak menangis misalnya karena keinginan dia tidak terpenuhi misalnya, misalnya nangis, tantrum, ngamuk misalnya, ya Allah jadikan hamba orang tua yang sabar, mampu mendidik anak dengan hikmah, kemudian menenangkan diri terlebih dahulu ya, jadi nggak langsung berteriak misalnya gimana misalnya. Nah kemudian istighfar, jadi sebelumnya misalnya kita membentak anak misalnya, astagfirullah tadi ibu terlalu emosi misalnya, minta maaf gitu ya. Kemudian orang tua menjelaskan batasan kepada anak dengan lembut tetapi tegas misalnya, bahwa pesannya di sini doa bisa menguatkan hati ya, bahwa dzikir bisa mengendalikan emosi, dan istighfar bisa memperbaiki kesalahan. Jadi seperti itu misalnya. Misalnya ada siswa yang nilainya jelek misalnya dan merasa dirinya bodoh misalnya, atau merasa gagal misalnya. Nah di sini bahwa tadi ya, siswa itu misalnya, ya Allah mudahkan saya memahami pelajaran, berikan saya semangat untuk belajar. Kemudian dia berzikir ya, menenangkan diri, tidak larut terus kecewa, enggak misalnya. Kemudian di istighfar ia melakukan refleksi, mungkin saya kurang belajar, mungkin saya terlalu banyak main, astagfirullah, saya harus memperbaiki diri ya. Kemudian dia membuat rencana belajar. Hasilnya kegagalan itu tidak menjadi alasan untuk menyerah, tetapi menjadi bahan evaluasi dan perbaikan diri misalnya ya. Intinya contoh persederhananya ya, misalnya ketika ada masalah, ya Allah tolong saya gitu ya, ketika ada masalah itu, bahwa dalam zikir Allah bersama saya gitu, bahwa istighfar, Allah ampuni kesalahan saya, bahwa tindakannya itu sekarang saya perbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dari tafsir Islamiyah yang tangguh ya. Pokoknya tidak mudah menyerah, tidak sombong ketika berhasil, tidak putus asa ketika gagal, dan selalu kembali kepada Allah, bahwa nafsiyah Islamiyah melalui 2 zikir, doa ini ya,
dan istighfar ini bahwa kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak misalnya ketika berhasil nggak menyombongkan diri gitu ya. Kemudian ketika gagal tidak juga putus asa dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ya sudah ada slide berikutnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita akan sama-sama pelajari lagi ya. Nah, bahwa kan tadi dalam surah Al-Mu'min ya Allah menyampaikan bahwa ud'auni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku pasti akan kuperkenankan gitu ya. Nah, bahwa di sini doa itu adalah inti ibadah ya. Doa itu adalah inti ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Nah, ini ya dalam hadis At-Tirmizi bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh ya, mukh itu inti al ibadah. Maknanya bahwa ketika seseorang berdoa, ia sedang menunjukkan bahwa dirinya hamba yang membutuhkan Allah gitu. Jadi doa itu bukan hanya meminta sesuatu, tetapi mengandung bahwa kita mengakui bahwa Allah Maha Kuasa, kita mengakui bahwa manusia itu punya keterbatasan, kita tunduk kepada Allah, kita bertawakal. Jadi harapan itu hanya kepada Allah gitu. Nah, di sini ada the light ya, jalan menuju cahaya. Nah, ini ada gambar panah gitu ya ke atas menggambarkan bahwa doa membawa manusia kepada kedekatan dengan Allah dan kehidupan yang lebih baik secara spiritual gitu. Nah, ini ya bahwa di sini bahwa ud'auni astajib lakum. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu memerintahkan manusia untuk berdoa gitu dan menjanjikan respon terhadap doa. Namun dikabulkan itu tidak selalu berarti persis apa yang kita minta gitu ya. Jadi dalam pemahaman Islam, jawaban Allah terhadap doa itu bisa hadir dalam bentuk yang paling baik menurut Allah gitu. Jadi jangan sampai ya kita minta rumah langsung kasih rumah, kita minta motor langsung kasih motor. Enggak, bahwa ud'auni astajib lakum, berdoalah pasti akan ku kabulkan ya, ku keperkenankan bagi kalian, bahwa Allah itu menyuruh manusia untuk berdoa dan menjanjikan respon terhadap doa gitu. Namun tadi ya kata kuncinya bahwa dikabulkan atau astajib itu tidak selalu berarti persis mendapatkan apa yang kita minta saat itu juga gitu. Jadi dalam pemahaman Islam, jawaban Allah itu terhadap doa ya bisa hadir dalam berbagai bentuk ya, dalam bentuk yang paling baik menurut hikmah pengetahuan Allah gitu. Nah, misalnya makanya ada yang langsung dikabul, ada yang ditangguhkan gitu ya, kebaikannya nanti kok Allah ketika kita memang perlu Allah lakukan, diturunkan atau ditangguhkan di yaumil akhir misalnya. Kemudian di sini ada dedak ya, ketika manusia menolak berdoa. Ini bagian bawah menggambarkan arah yang berlawanan gitu ya, the light dan dedak. Maka atau sombong atau menolak berdoa. Nah, misalnya diancam dengan neraka dalam keadaan dakhirin, hina, rendah dan dihinakan gitu ya. Jadi sombong misalnya. Nah, ini dedak sebaliknya dari the light ya, ketika manusia menolak untuk berdoa. Ngapain misalnya berdoa gitu ya nih, bahwa dalam Quran surah Ghafir, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina gitu. Nah, yang menarik ayat tersebut menggunakan istilah menyombongkan diri ya dari beribadah kepadaku. Jadi masalahnya bukan sekedar seseorang tidak meminta sesuatu, tetapi sikap sombong yang membuat seseorang tidak mau tunduk beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, jadi dedak ini kebalikan dari the lights, itu sombong, menolak untuk berdoa. Nah, diancam dengan neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina, rendah dan dihinakan. Misalnya contoh dalam kehidupan ya, misalnya seorang guru mendapatkan masalah berat di sekolah ya, sikap yang pertama, pokoknya saya juga bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu ya, tidak mau meminta pertolongan Allah dan merasa dirinya cukup. Ada sikap kedua misalnya, saya akan berusaha sebaik mungkin, tetapi saya sadar kemampuan saya terbatas. Ya Allah, berilah saya kekuatan. Ya Allah, berilah saya petunjuk. Kemudian dia berdoa, berusaha, bertawakal, mengevaluasi hasilnya. Ini adalah keseimbangan yang penting. Jadi doa itu pasrah tanpa usaha, usaha itu merasa mampu tanpa Allah gitu. Yang ideal itu adalah berdoa, berusaha, bertawakal, bersyukur, mengevaluasi gitu.
Hubungannya dengan nafsiyah Islamiyah bahwa intinya di slide ini memperkuat bahwa doa itu bisa membentuk kerendahan hati, bahwa kerendahan hati melahirkan ketergantungan kepada Allah. Ketergantungan kepada Allah melahirkan tawakal, dan tawakal membuat seseorang tetap kuat ya menghadapi masalah gitu ya. Dan insya Allah akan terbentuk tarbiyah Islamiyah yang tangguh. Jadi doa itu bukan tanda kelemahan manusia, tetapi tanda sadar bahwa manusia itu, bahwa segala kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di slide ini ya kita akan sama-sama belajar bagaimana nih ada kunci ya, kunci pintu langit. Kemudian di sini ya bagaimana tips-tipsnya gitu ya. Nah di sini sudah disiapkan di slide ini 2 hal penting supaya doa lebih kuat dan punya peluang besar untuk dikabulkan gitu. Yaitu syarat yang harus dijaga dan waktu atau kondisi yang utama untuk berdoa. Jadi ada 2 hal penting supaya doa kita itu kuat gitu ya, punya peluang besar untuk dikabulkan, yaitu syarat yang harus dijaga dan syaratnya apa gitu ya, waktunya kapan. Misalnya yang pertama ini kunci pintu langit atau syarat mutlak ya. Nah ini adalah bahwa di bagian kiri ya harus makanan yang kita makan dan itu halal gitu. Intinya apa yang masuk ke dalam tubuh itu berpengaruh terhadap kualitas ibadah dan doa. Ketika seseorang memperoleh makanan dari sumber yang haram, penghasilannya haram, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka hal tersebut dapat menjadi penghalang terkabulnya doa. Dasarnya hadis Nabi ya tentang seseorang yang berdoa gitu ya, ada hadisnya ya, seseorang yang berdoa tetapi makanan, minuman, pakaian dan pemeliharaannya berasal dari yang haram. Nabi kemudian menjelaskan bahwa bagaimana doanya bisa dikabulkan gitu dalam kondisi tersebut. Misalnya contoh sederhananya, misalnya seseorang berkata, ya Allah berkahilah keluarga saya dan rezeki saya, tetapi ternyata rezekinya diperoleh dengan cara menipu gitu ya, bagaimana gitu. Maka yang perlu diperkahi bukan doanya tetapi sumber rezekinya gitu. Doa, usaha halal, konsumsi halal, kehidupan halal, maka berkah. Kemudian dari sisi waktu juga ya, dari sisi waktu. Nah ini bahwa ada keadaan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Yang pertama adalah ketika sujud gitu ya. Ketika sujud itu adalah keadaan ketika seseorang sangat dekatnya dengan Allah. Kenapa gitu ya, di ketika sujud kita harus banyak berdoa juga gitu ya, bahwa ini adalah keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sedang sujud. Maka perbanyak doa gitu. Pada praktiknya ya setelah membaca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la, subhana, kita bisa memperbanyak doa kepada Allah. Misalnya ketika selesai ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka kita juga bisa menambah doa kepada Allah. Kemudian tengah malam gitu ya, setelah sholat di tengah malam ya, setelah sholat wajib dan di sepertiga malam. Jadi terutama di sepertiga malam terakhir ketika suasana tenang, seseorang bisa beribadah dengan khusyuk gitu ya. Maka mohon ampun, minta petunjuk sama Allah, mendoakan keluarga gitu ya. Jadi ketika di sepertiga malam itu yang pertama yang perbanyak memohon ampun, minta petunjuk sama Allah, mendoakan keluarga, memohon semua urusan dimudahkan, memohon keteguhan iman. Jadi setelah sholat wajib ini adalah momentum penting untuk berdoa. Jadi setelah sholat wajib dan di sepertiga malam. Namun orang yang saum ya sampai berbuka misalnya. Nah ini orang yang sedang saum dianjurkan banyak doa, terutama menjelang berbuka ya. Ya Allah terimalah saum saya, ampuni saya gitu ya, sehatkan keluarga saya, berkahilah kehidupan kami. Jangan sampai waktu menjelang berbuka hanya digunakan untuk menyiapkan makanan gitu, enggak dipakai untuk berdoa sayang gitu ya. Ini adalah mustajab gitu ya. Kemudian pemimpin yang adil. Nah bahwa imam yang adil ini maknanya orang yang punya amanah kepemimpinan, kemudian dia menjalankan dengan adil, tidak zalim, tidak menyalahgunakan kekuasaan, memiliki kedudukan yang istimewa. Ini mengajarkan bahwa kualitas hubungan dengan Allah juga tercermin dengan cara kita memperlakukan manusia. Nah kemudian orang yang dizalimi ya, ini bahwa doa orang yang dizalimi punya kedudukan khusus gitu. Rasulullah mengingatkan agar seseorang berhati-hati terhadap doa orang yang terzalim ya, karena tidak ada penghalang antara dia dengan doa dengan Allah gitu, sedang dipeluk sama Allah gitu ya, bahwa salah sudah awat mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walidayhi, bahwa
doa orang yang terzolimi punya kedudukan khusus. Nabi mengingatkan supaya hati-hati terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Artinya kita harus hati-hati ya, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak memfitnah, tidak berlaku adil, tidak menyalahgunakan jabatan atau amanah gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, jadi di sini bahwa dengan doa kita minta sama Allah, dengan zikir kita selalu mengingat Allah, dengan istighfar kita selalu kembali ya ketika melakukan kesalahan. Kemudian doa itu harus diperkuat dengan rezeki yang halal, waktu yang utama, kondisi hati yang tunduk, usaha yang benar. Nah ini ya, bahwa misalnya kita sebagai guru sebelum masuk kelas itu berdoa, ya Allah mudahkan saya mendidik anak-anak gitu ya. Kemudian ketika menghadapi siswa yang sulit, astagfirullah ya Allah, beri hamba kesabaran. Melakukan kesalahan, ya Allah ampuni dan bantu hamba untuk selalu memperbaiki diri. Dan yang tidak kalah penting tadi ya, tadi bahwa doa itu bukan hanya soal kapan meminta, tetapi juga siapa yang meminta, bagaimana kehidupannya dan bagaimana rezekinya, dan dalam kondisi apa ia memohon kepada Allah gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian ini ya, sekarang di slide berikutnya doa yang dipanjatkan gitu ya, bahwa di sini doa yang dipanjatkan itu nah bahwa tidak mengandung dosa ya, misalnya apa yang kita doakan itu harus benar gitu ya. Nah di sini disampaikan bahwa pengabulan doa seorang mukmin itu tidak pernah sia-sia ya, meskipun jawaban Allah tidak selalu berbentuk persis seperti yang kita minta gitu. Jadi intinya pengabulan doa itu kita ya berdoa sama Allah tidak akan sia-sia, walaupun misalnya jawaban Allahnya tidak selalu berbentuk persis apa yang kita minta gitu. Nah di sini ada bahwa hasil doa itu bergantung pada kehendak dan hikmah Allah, bukan semata-mata keinginan manusia. Jadi ada 3 kemungkinan jawaban ya atas doa yang kita panjatkan ya. Nah tadi ya, bahwa doa juga tidak mengandung dosa ya, dan tidak memutus silaturahmi. Nah jangan tergesa-gesa misalnya mengeluh, misalnya aku udah berdoa tapi nggak dikabul-kabul, atau udah aja nggak doa lagi misalnya. Bahwa nah di sini bahwa ada 3 kemungkinan jawaban atas doa yang kita panjatkan. Yang pertama adalah tentu saja ya dikabulkan di dunia, Allah memberikan apa yang diminta, baik segera ataupun setelah waktu tertentu. Misalnya kita berdoa, ya Allah berilah hamba pekerjaan, kemudian setelah berusaha Allah memberikan pekerjaan yang sesuai misalnya. Nah kemudian ini ya misalnya, jadi ya Allah misalnya ketika hamba pengen mobil, misalnya kita berikhtiar, kita dapat mobil, itu mah dikabulkan di dunia. Kemudian ada yang ditangguhkan di akhirat, jadi disimpan gitu, jadi dikonversi menjadi pahala yang jauh lebih besar bahkan gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya, bahwa doa itu tidak terwujud dalam bentuk yang kita minta, tetapi pahalanya disimpan untuk akhirat. Contohnya misalnya kita terus berdoa supaya ya Allah mudah-mudahan semua permasalahan diselesaikan. Ya Allah hamba punya masalah misalnya, mohon selesaikan masalah A B C D misalnya. Tetapi persoalan itu tidak berhenti ya, tidak kunjung seperti yang diharapkan. Bukan berarti doa kita sia-sia, bahwa Allah memberikan balasan yang lebih besar di akhirat nanti gitu. Nah kemudian digantikan dengan perlindungan ya, dari perlindungan atau perlindungan dari keburukan ya, bahwa menolak musibah yang sepadan dengan kadar doa. Misalnya ya Allah mudahkan perjalanan saya, ya Allah mudahkan perjalanan saya, ternyata perjalanan itu mengalami perubahan atau penundaan misalnya. Nah kita mungkin menganggap doa ini tidak dikabul, padahal bisa jadi perubahan itu adalah justru jalan Allah melindungi kita dari sesuatu yang buruk misalnya. Jadi pesan pentingnya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Nah pokoknya terus kita berdoa ya, jangan mengukur terkabulnya doa hanya dengan saya minta A saya harus dapat A, tetapi gunakan pola bahwa kita berdoa, kita berusaha, kita bertawakal dan menerima hikmah Allah. Misalnya contoh kita ya, misalnya ya Allah mudah-mudahan siswa kita menjadi anak yang rajin, berakhlak baik. Kan perubahannya tidak langsung terlihat. Kemudian guru tetap membimbing, menasehati, memberikan teladan, berkomunikasi dengan manusia dan terus mendoakan. Beberapa bulan kemudian mungkin hasilnya belum sempurna,
doanya tetap bernilai, karena proses mendidik itu menjadi bagian dari ibadah dan Allah yang menentukan kapan dan bagaimana hasilnya. Nah, jadi di slide ini intinya jangan pernah mengatakan bahwa doa saya nggak dikabulkan. Bisa jadi Allah mengabulkannya dalam bentuk yang berbeda, menundanya untuk waktu yang lebih baik, menyimpan sebagai pahala akhirat, atau menghindarkan kita dari keburukan. Pokoknya setiap doa yang kita panjatkan ini, apakah Allah misalnya mengabulkan dalam bentuk yang berbeda, atau ditunda dulu ya dengan yang lebih baik, atau menyimpannya sebagai pahala akhirat, atau misalnya Allah menghindarkan kita dari keburukan yang kita tidak tahu. Nah, ini akan membangun nafsiyah Islamiyah yang tangguh ya, bahwa kita tidak mudah kecewa kepada Allah, tetap berdoa dan tetap berusaha dan tetap berbaik sangka ya, husnuzon sama Allah. Ini. Nah, kemudian keberhasilan atau di sini nusrah ya. Nah, maka di slide ini usaha tadi ya, bahwa konsep keberhasilan atau nusrah atau pertolongan Allah ini, pesan utamanya adalah bahwa keberhasilan seseorang itu lahir dari perpaduan usaha maksimal dan doa tawakal, bukan memilih salah satunya ya. Jadi yang pertama tentu saja harus ada usaha maksimal. Jadi ini kausalitas bumi ya, misalnya sebab akibat, karena rasional dan optimisnya manusia, misalnya manusia menggunakan ikhtiar dan hukum sebab akibat yang sudah Allah tetapkan. Misalnya seorang guru ingin meningkatkan hasil belajar, tidak cukup hanya berdoa, ya Allah tingkatkan nilai murid-murid saya, tetapi bagaimana menganalisis masalah belajarnya, memperbaiki metodenya, memberikan pendampingan, melakukan asesmen, memperbaiki strategi. Jadi doa tanpa ikhtiar bukan tawakal. Kemudian doa dan tawakal. Nah, di sini ya intervensi langit, bahwa memohon perlindungan dan ridho Allah dalam setiap langkah. Jadi setelah melakukan usaha maksimal, manusia menyadari bahwa hasil akhirnya tetap berdoa dalam kehendak Allah gitu. Jadi tawakal itu bukan berarti ya udah saya nggak melakukan apa-apa, Allah pasti menolong, bukan seperti itu, tetapi bahwa saya sudah melakukan yang terbaik ya Allah, kemudian saya serahkan hasilnya kepadamu. Nah, misalnya contohnya dalam perang Badar ya, bahwa nah di sini Rasulullah ya dalam perang Badar di contohnya ya, bahwa pesan ini sangat kuat bahwa Rasulullah tidak hanya berdoa ya, bahwa beliau menyusun barisan ya, kemudian strateginya, pasukan kuda di mana, pasukan pemanah di mana ya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baru kemudian berdoa dan memohon pertolongan Allah. Ini menjadi contoh bahwa ikhtiar dan tawakal harus berjalan bersama gitu ya. Jadi jika diterapkan dalam pendidikan, misalnya sekolah ingin meningkatkan literasi, pendekatan pertama kita berdoa saja semoga budaya literasi meningkat, tetapi ini tidak cukup. Kita harus punya program yang bagus. Kita tidak hanya cukup berdoa. Nah, jadi dalam perspektif keimanan, identifikasi masalah ya, susun, latih, laksanakan, monitor, perbaiki. Nah, jadi intinya rumus sederhananya harus ada usaha maksimal ya di sebelah kiri, menggunakan sebab-sebab duniawi secara optimal. Yang kanan doa dan tawakal, menyadari bahwa hasil dan pertolongan hakiki berada di tangan Allah. Jadi keberhasilan atau nusroh, nah ini sangat relevan dengan nafsiyah Islamiyah, bahwa pribadi muslim yang tangguh tidak fatalistik ya, tidak fatalistik menyerah gitu ya, majbur, kita mada hanya wayang, Allah sebagai itunya yang menentukan, tapi tidak juga sombong terhadap hasil usaha. Jadi ketika berhasil, ini adalah pertolongan hadza min indillah, ini adalah pertolongan Allah. Ketika gagal, saya evaluasi ikhtiar saya dan kembali memohon pertolongan kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan meninggalkan kausalitas, tetapi mengoptimalkan ikhtiar sambil tetap menggantungkan hati hanya kepada Allah. Nah, ini ya di slide berikutnya. Nah, ini bahwa di sini bagaimana perbandingannya di antara yang keduanya tadi. Nah, bahwa intervensi langit, doa, strategi manusia. Intinya ini perpaduan antara strategi manusia ya, kausalitas bumi, dan pertolongan Allah, intervensi langit. Jadi dalam kisah hijrah Rasulullah misalnya, bahwa strategi manusia ya tadi, strategi manusia ini adalah dalam perjalanan hijrah Rasulullah tidak sekedar berdoa, tapi beliau berjalan menuju Madinah. Ada strategi yang sangat matang gitu ya. Yang pertama adalah memilih rute selatan, bahwa
Rute ini merupakan strategi untuk mengelabui orang Quraisy ya, memperkirakan perjalanan menujanya dilakukan ke arah utara. Kemudian yang kedua adalah bersembunyi. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur ya 3 hari. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menggunakan strategi untuk menghindar pencarian musuh. Kemudian menggunakan jaringan informasi. Ini melalui Abdurrahman ya, bahwa Abdullah bin Abu Bakar memberikan informasi tentang perkembangan pencarian Quraisy melalui intelijen Abdurrahman. Kemudian menghapus jejak dengan kambing ya. Dalam riwayat Sirah Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing di sekitar jalur yang dilalui sehingga jejak perjalanan bisa tersamarkan. Jadi Rasulullah mengambil sebab secara maksimal. Kemudian intervensi langit. Nah, di bagian atas ya ada selain pertolongan Allah. Menebar pasir ke wajah pengejar. Nah, ini ya Rasulullah bahwa menggambarkan pertolongan Allah yang membuat pengejar tidak mampu melihat atau tidak menemukan Rasulullah dan Abu Bakar ya sebagaimana yang mereka harapkan. Kemudian Allah sebagai yang ketiga di Gua Sur, bahwa la tahzan innallaha ma'ana, bahwa jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini merupakan inti spiritual kisah tersebut. Ketika secara manusiawi situasinya sangat berbahaya, Rasulullah tetap punya keyakinan bahwa la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita gitu. Jadi seterpuruk apapun kita ya la tahzan innallaha ma'ana, membalikan niat pengejar. Ini menggambarkan bahwa bagaimana Allah menggagalkan rencana orang yang ingin menangkap Rasulullah. Nah, ini hubungan bumi dengan langit ya, bahwa strategi manusia pilih rute, bersembunyi, membangun jaringan informasi, menyamarkan jejak. Kemudian doa dan tawakal, pertolongan Allah ya, Allah menjaga, Allah menggagalkan pengejar, menyelamatkan Rasulullah. Nah, jadi amal yang sempurna adalah bertemunya strategi bumi yang rasional dan doa langit yang ikhlas. Artinya kita sebagai muslim tidak boleh hanya mengandalkan doa tanpa usaha, tapi juga tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan diri sampai melupakan Allah. Pokoknya rumusnya ikhtiar maksimal ditambah doa ikhlas ditambah tawakal sama dengan nusroh, pertolongan Allah. Nah, misalnya ya bahwa kita misalnya sebagai guru, ya Allah, hamba ingin sekolah ini maju, dan melakukan pemetaan masalah, nyusun program, mendampingi guru, misalnya melakukan supervisi, evaluasi. Kalau berhasil ya tidak sombong, saya sudah berusaha dan keberhasilan ini adalah pertolongan Allah. Kalau belum berhasil, saya evaluasi strategi saya dan memperbaiki ikhtiar dan tetap berdoa. Inilah kepribadian Islam yang tangguh, rasional dalam tindakan, spiritual dalam orientasi, dan tawakal dalam hasil. Nah, ini ya ini closing di beberapa terakhir ya, bahwa ini ya, bahwa zikir ini hukum balasan eksponensial gitu ya. Nah, bahwa dalam hal ini di slide ini dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan the reciprocity ya, zikir sebagai mekanisme timbal balik hubungan seorang hamba dengan Allah gitu. Jadi grafik yang menanjak menggambarkan bahwa semakin kuat dan konsisten berzikir, semakin besar dampak spiritual yang diharapkan dalam kehidupan. Apa maksud dari reciprocity engine itu ya, bahwa reciprocity itu adalah timbal balik. Dalam konteks slide ini maksudnya adalah ketika hamba mengingat Allah, Allah akan memberikan respon atau pertolongan. Ketika hamba semakin dekat kepada Allah, zikir semakin kuat gitu. Jadi zikir itu bukan sekedar mengulang lafaz, tetapi membangun hubungan yang terus diperbaharui antara manusia dengan Allah gitu ya, bahwa fazkuruni azkurkum, maka ingatlah Allah maka aku akan mengingatmu gitu. Ini adalah dasar yang kuat untuk konsep timbal balik. Kemudian tahapan grafik ya, dari kiri ke kanan, mengingat dalam hati, bahwa mengingat Allah dalam setiap keadaan, termasuk ketika kita sedang tidak beribadah secara formal, misalnya itu secara habluminallah ya. Misalnya ketika kita bekerja, kita mengajar, bepergian, atau menghadapi masalah, hati tetap sadar bahwa Allah tahu dan Allah menyertai kita gitu ya, bahwa terus gitu dalam keadaan apapun. Kemudian di sini ya, bahwa ingat misalnya dalam zikir, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Di sini zikir menjadi kebiasaan verbal yang membantu menjaga kesadaran Allah, melakukan sesuatu karena Allah. Ini tahap yang lebih tinggi ya. Zikir tidak berhenti di lisan tetapi mempengaruhi tindakan. Misalnya sebagai seorang guru tetap jujur dalam memberikan nilai karena sadar Allah melihat gitu. Jadi ingat Allah, sadar Allah, bertindak karena Allah. Jadi zikir ini menjadi karakter atau kepribadian.
Pada tahap ini nilai yang dari zikir adalah tadi sabar, jujur, tenang, rendah hati, mampu mengendalikan emosi, mudah kembali kepada Allah ketika salah. Misalnya seorang guru mendapatkan kritik keras dari orang tua. Tahap pertama, ia ingat dalam hati, misalnya Allah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian zikir lisan, astagfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bertindakan Allah. Guru tidak membalas dengan emosi, ia mendengarkan, menjelaskan berdasarkan data, mencari solusi. Yang keempat adalah menjadi karakter. Jadi guru sudah terbiasa menahan diri sebelum bereaksi. Nah, ini hubungannya dengan nafsiyah, bahwa zikir, sadar, tenang, mengendalikan diri, perilaku islami, karakter islami. Jadi karena zikir yang kuat bukan hanya terlihat dari banyaknya lafaz yang diucapkan, tetapi dari perubahan kualitas diri gitu ya. Orang yang banyak berzikir tetapi masih mudah menyakiti, berbohong, sombong, zolim, perlu melakukan muhasabah terhadap makna dan penghayatan zikirnya, bahwa zikir yang hidup adalah zikir yang berpindah dari lisan ke hati dan dari hati ke perilaku, kemudian menjadi karakter gitu ya. Nah, jadi siklusnya seperti itu gitu ya, bahwa intinya ingat dalam hati, Allah mengingat hamba dalam diri. Ingat dalam keramaian, Allah mengingat di perkumpulan yang lebih baik. Mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Datang berjalan, Allah berlari gitu ya. Jadi zikir itu bukan transaksi seimbang, ia adalah pemicu turunnya rahmat Allah dan yang asimetris dan tidak bertepi. Nah, ini ya, subhanallah. Nah, ini sedikit lagi ya dalam hal ini. Nah, tapi udah siang ya, udah terlalu siang ya. Jadi intinya di sini ya ada dimensi lisan, mengucapkan kalimat thayyibah, dimensi amal, nah mengingat Allah secara aktif ya ketika melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Zikir itu memanifestasikan diri dalam perbuatan nyata, bukan secara lisan atau hanya di sejadah saja. Nah, jadi ini ya tujuannya. Dosa setinggi langit, andaikan dosa kita sampai ke langit kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, pasti aku akan berikan ampunan. Walaupun kesalahan sepenuh bumi, jika engkau datang dengan kesalahan sepenuh bumi lalu bertemu denganku tanpa menyekutukanku, maka aku datang dengan ampunan sepenuh bumi. Nah, ini ya. Nah pokoknya intinya sudah dijelaskan ya. Berbahagialah bagi orang yang catatannya ya, mereka menemukan istighfar yang banyak. Luruskan niat, basahi lisan kita ya, dan tutup celah, hapus jejak kelemahan manusia dengan istighfar. Mudah-mudahan kita memiliki kepribadian Islam yang lebih baik lagi di kehidupan kita. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Nani, Bunda Lia. Bunda Nani. Terima kasih kepada guru kita Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih ilmunya. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Astagfirullah.